baik, perkenalkan nama saya Dia Reski Nurfadila dari kelas 3A D3 Administrasi Bisnis, akan menjelaskan tutorial membuat aplikasi sistem informasi dari PHP RAT menggunakan Exam. Nah, pertama-tama kita masuk di bagian New Project. Setelah itu, di bagian Create New Project, kita akan memasukkan project name, yaitu aplikasi sistem informasi arsip. Kita masuk di bagian project location dan memilih salah satu dokumen WAM. Setelah itu kita mengklik di bagian create new database dan menuliskan db ares aplikasi. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini dan kita akan memasukkan di bagian full name. Nah, yang dimana pertama itu di bagian table name-nya diubah menjadi surat masuk, dan selanjutnya untuk di bagian bawah itu file name kita akan mengisi sebagai ID surat. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah tanggal terima. Setelah itu yang ketiga itu nomor surat, yang keempat ialah tanggal surat, dan yang kelima itu adalah dari, dan selanjutnya itu perihal, selanjutnya isi ringkas, dan yang paling terakhir itu ialah kode arsip. Nah, dan file surat. Setelah itu kita akan memperbaiki dari file type-nya itu diubah menjadi ID surat itu int, di file type tanggal terima itu date, dan untuk tanggal surat kita ubah menjadi date, serta di bagian dari itu kita ubah menjadi int, dan untuk di bagian perihal itu kita menggunakan varchar. Lanjut di bagian isi ringkas kita ubah menjadi teks. Setelah itu untuk yang tidak berkepentingan kita drop file. Nah, lanjut untuk di bagian size, untuk ID surat itu kita ukur menjadi 11, dan di nomor surat itu menjadi 25, dan dari itu 11, serta perihal itu 30, dan kode arsip 40, serta yang paling terakhir itu 255 file surat. Nah, lanjut setelah save change kita lanjut di bagian untuk di bagian manage project database kita mengedit seperti kembali, yang dimana kita memasukkan lagi surat keluar, dan untuk file name itu sama seperti isi-isi dari buku agenda surat keluar. Nah, seperti ini. Yang pertama itu ID surat, tanggal kirim, nomor surat, tanggal surat, selanjutnya itu kepada, perihal, lanjut isi ringkas, setelah itu kode arsip, dan file surat. Nah, seperti tadi yang tidak berkepentingan itu kita akan mengdrop file, dan untuk file type-nya itu seperti tadi, mana untuk kepada itu berubah menjadi int, dan untuk isi ringkas itu kita ubah menjadi teks, serta untuk size-nya itu di bagian nomor surat kita ubah menjadi 25, dan untuk perihal kita ubah menjadi 30, serta kode arsip itu menjadi 40. Setelah itu kita save change, dan lanjut kita akan masuk di bagian manage project database. Selanjutnya kita mengklik di bagian add table. Nah, untuk table ketiga itu kita ubah menjadi rekanan. Nah, untuk file name-nya itu hanya ada 3 bagian, yaitu ID rekanan, nama rekanan, serta asal rekanan. Nah, untuk sebagian yang tidak berfungsi itu tanpa file name kita akan mendrop file. Seperti kembali, untuk size-nya itu kita ubah menjadi 30 di bagian nama rekanan, dan untuk asal rekanan kita ubah menjadi 255. Setelah itu kita klik save change. Nah, lanjut di bagian list spec itu kita akan mengklik di bagian nomor surat. Untuk di file name itu di plain text-nya kita akan mengklik dari untuk mengubah set relation-nya. Untuk file surat kita akan mencek juga di bagian dari file properties-nya. Nah, kita ubah menjadi select. Nah,
Dan untuk di bagian data spreadsheet, kita akan masuk di bagian data table dan memilih rekanan serta nama rekanan, ID rekanan, dan yang terakhir itu nama rekanan. Setelah itu kita oke. Nah, lanjut, kita masuk di bagian tanggal terima. Nah, untuk default select date-nya kita pilih sebagai data no, dan untuk tanggal suratnya itu juga kita akan memilih data no. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan masuk di bagian add page, mengecek di bagian nomor surat. Setelah itu kita akan masuk lagi di bagian add page. Tanggal kirimnya itu kita ubah menjadi data no, dan untuk tanggal suratnya juga itu diubah menjadi data no. Nah, selanjutnya kita masuk di file surat kepada. Untuk di bagian kepada kita pilih sebagai select, dan untuk data storage-nya itu kita data table lagi. Untuk table name-nya seperti tadi, rekanan. Untuk filenya itu ID rekanan, dan label filenya nama rekanan. Setelah itu kita klik OK. Lanjut, untuk di bagian validation-nya kita akan mengubah menjadi false di bagian report-nya, dan untuk itu kita masuk lagi di surat masuk. Untuk di bagian add page file surat, kita mengubah kembali menjadi false seperti itu. Nah, jadi semua itu kita ubah menjadi false dari validation-nya. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi di bagian nah, setelah semua telah diubah di bagian validation-nya tadi, kita akan men-save project dengan dengan file name-nya itu aplikasi sistem informasi arsip. Kemudian kita save. Setelah di save, kita akan lanjut di bagian preview. Kita akan melihat hasil yang telah kita buat. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan kita preview di bagian browser. Setelah itu kita akan menunggu hasil yang telah kita buat tadi itu. Nah, dia akan muncul seperti ini, aplikasi sistem informasi arsip, home, surat masuk, surat rekanan, surat keluar, dan rekanan. Nah, untuk add new-nya itu dia akan muncul seperti ini, ID surat, tanggal terima, nomor surat, seperti tadi, yaitu dari agenda surat masuk. Nah, untuk tanggal terimanya kita bisa memilih date-nya sesuai tadi dengan editing sebagai filenya. Nah, lanjut, kita bisa memasukkan dari Microsoft Office seperti ini. Nah, kita bisa mengikuti dari buku agenda surat yang kita buat. Setelah mengikuti dan memasukkan bagian isi dari yang kita buat tadi, kita lanjut di bagian rekanannya. Kita isi nama rekanan dan asal rekanan. Setelah itu kita kirim sebagai submit. Dan kita isi ulang lagi, berulang-ulang seperti tadi, dengan nama PT yang berbeda-beda serta asal yang berbeda-beda. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita mengisi ulang lagi di bagian tanggal terima, nomor surat, serta tanggal surat darinya itu dari PT mana dan perihalnya, serta kita isi ringkas. Kita langsung mengcopy file yang telah kita buat dari PT tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan file surat. Nah,
setelah kita pilih file suratnya, nah kita bisa melihat hasil dari yang kita kerjakan. Nah, itulah tadi untuk bagian file suratnya. Karena kita memilih link, dan kita selanjutnya untuk di bagian filingnya itu kita akan memilih di bagian current file. Kita akan melihat dari hasilnya dan kita akan mengklik bagian preview. Nah, dia akan muncul seperti ini untuk di bagian file suratnya. Nah, setelah itu kita akan masuk di bagian preview dan lanjut untuk di bagian file surat kita hanya mengklik link, dia akan muncul gambar seperti ini.